Kamu pernah bayangin gak? Ternyata meskipun tanah yang kamu punya terbatas, kalau ditata dengan baik, rumahmu juga bisa terasa lebih luas dari ukuran aslinya loh. Contohnya ya di rumah kali ini nih. Rumahnya bisa didesain super lengkap dengan semua kebutuhan ruangan terpenuhi. Termasuk di bagian sisi sebelah kanan rumahnya akan ada sebuah area teras nyaman yang berdampingan dengan sebuah taman yang luas di bagian depannya tuh. Area taman yang ada di bagian samping kanan rumah ini akan menjadi arah bukaan dari ruangan makan dan ruangan keluarga yang ada tepat di sebelahnya ya. Dan yang bikin lebih keren lagi, rumah ini punya area ruangan tamu terpisah di bagian depan. Disusul di bagian belakangnya akan ada ruangan serbaguna yang bisa kamu fungsikan sebagai area musola di rumah kali ini. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede. Ini adalah desain rumah idaman yang punya area taman samping yang juara di atas lahan 7 x 15 meter. Nah, yang sedang Agnesista lihat ini adalah tampilan depan rumahnya ya. Kombinasi warna coklat dan putih membuat tampilan rumahnya terasa hangat, bahkan sesaat kamu baru melihatnya nih. Rumahnya berdiri di atas lahan 105 meter persegi dengan luas bangunan 72, dilengkapi dengan 2 buah kamar tidur, 3 buah area taman, dan sebuah area ruangan serbagunanya tuh. Dan ini adalah tampilan keseluruhan bagian depan rumahnya. Gede memberikan tambahan pasangan batu alam Palimanan, selain untuk memberikan aksen warna di bagian depan rumah, juga untuk menambah kesan natural di bagian depan rumahnya ini ya. Rumah ini dilengkapi dengan 3 akses masuk ke bagian dalam rumah, dengan 2 akses berada di bagian sisi kanan rumahnya. Kemudian pintu masuk utama ke dalam rumah ini Gede buat membuka ke arah carport, supaya saat pintunya terbuka, privasi di ruangan tamu lebih terjaga. Selain itu, di bagian sisi kanan rumah ini juga akan ada area taman samping yang berdampingan dengan sebuah area carport tepat di bagian depannya tuh ya. Kemudian kalau kita bergerak ke bagian depan tengah rumah, kita akan melihat taman yang kedua nih. Area taman yang di bagian depan rumah ini Gede buat dengan ukuran memanjang 4 meter dikali 2 meter. Area taman yang di bagian depan ini Gede buat terus sampai ke sisi kiri rumah, menyatu dengan area taman samping yang kedua ya. Taman samping yang berada di sisi kiri rumah ini nanti akan membawa kamu ke akses pintu samping kedua menuju ke area dapurnya tuh. Area taman yang berada di bagian sisi kiri rumahnya ini Gede buat dengan ukuran 1,5 dikali 5 meter, di mana area taman ini akan menjadi arah bukaan jendela nanti dari ruangan tamu dan area ruangan serbaguna yang ada tepat di sebelahnya. Berlanjut lagi, setelah kita melihat area taman yang di depan dan taman samping yang di sisi kiri rumah, sekarang kita akan menuju ke area carportnya nih ya. Untuk area carport di rumah kali ini Gede buat dengan ukuran 3 meter dikali 4,5 meter. Di bagian dalam area carport inilah alur sirkulasi penghuni rumah akan terbagi menjadi 2 arah nih. Satu arah ke sisi kanan ke pintu masuk utama, dan satu lagi kalau lurus terus ke bagian belakang melalui area taman menuju ke teras sampingnya tuh. Kalau kamu merasa area tamannya terlalu terbuka, kamu bisa tambahkan pasangan dinding roster yang dipadukan dengan pintu besi seperti ini. Dengan penggunaan pintu besi, selain privasinya lebih terjaga, keamanan di bagian dalam rumahmu juga tentunya jadi jauh lebih baik. Nanti tinggal kalian sesuaikan lagi dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Sekarang Gede akan ajak Agnesista mulai masuk ke bagian dalam rumahnya. Sesaat kita masuk ke bagian dalam, kita akan diterima di area ruangan tamunya. Ini nih. Nah, ini adalah area ruangan tamu yang Gede buat dengan ukuran 2,5 dikali 2,5 meter. Walaupun ruangan tamunya tidak terlalu luas, dengan penataan yang tepat, area ruangan tamu ini bisa tetap terasa nyaman tuh. Salah satunya tentu saja karena banyaknya bukaan dari arah dalam ruangan tamunya ini. Dimulai dengan 1 buah bukaan jendela sudut yang mengarah ke bagian area carport di sisi kanan dan juga taman di depannya. Serta tambahan jendela kaca besar di bagian samping yang langsung mengarah ke bagian taman yang berada tepat di bagian sisi kiri dari area ruangan tamunya. Ini nih. Dengan adanya bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian taman samping ini, suasana di bagian dalam ruangan tamunya selain adem karena banyaknya udara yang bisa masuk, juga membuat area ruangan tamunya terasa lebih luas.
Bayangin deh kalau nanti rumahmu ternyata punya ruangan tamu yang nyaman seperti ini. Kamu mau atau enggak? Atau ini malah kurang luas? Coba komen di bawah ya. Kemudian untuk kamu yang mungkin lebih suka ruangan tamunya terbuka, ruangan ini boleh kamu modifikasi dan kamu jadikan teras di bagian depan rumahnya ini. Seperti biasa, nanti tinggal kalian sesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk. Dari arah ruangan tamu yang ada di bagian depan, kalau kita bergerak tepat ke bagian belakangnya, ke tengah-tengah rumah ini, kita akan disambut di satu buah area ruangan yang cukup besar, yaitu area ruangan utamanya nih. Nah, ini adalah area ruangan utamanya. Area ruangan utama ini GD desain dengan total ukuran 2,5 meter dengan panjang ke belakang 7,75 meter. Di bagian dalamnya didesain secara open space terbagi menjadi dua bagian, yaitu area ruangan makan di belakang dan juga sebuah ruangan keluarga yang nyaman berada tepat di bagian depannya. Untuk area ruangan makannya sendiri, ini GD buat dengan ukuran 2,5 dikali 2,75 meter. Area ruangan makannya berdampingan dengan teras samping tuh. Nanti kita lihat ya. Sementara untuk area ruangan keluarga yang ada di bagian depannya, ini GD buat dengan total ukuran 2,5 dikali 5 meter tuh. Nah, setelah GD kasih lihat area ruangan utamanya, sekarang siap-siap yuk. GD mau ajak kalian menuju ke area ruangan serbaguna, area dapur, dan juga taman sampingnya nih. Berada di bagian sisi kiri ruangan utama, kita akan melihat ada dua buah ruangan. Di bagian belakang berdampingan dengan ruangan makan, kita akan melihat akses menuju ke area dapurnya. Disusul kemudian di bagian depan dari area dapur, melengkapi desain rumahnya yang udah keren, kita akan melihat sebuah ruangan serbagunanya nih. Sengaja dibuat berdekatan dengan ruangan tamu yang ada di bagian depannya, GD sudah siapkan satu buah area ruangan serbaguna yang bisa juga berfungsi sebagai area musola di rumah ini. Area ruangan serbagunanya sendiri ini GD desain dengan ukuran 1,5 dikali 2,5 meter, di mana sama seperti dengan area ruangan tamu yang di depan tadi, area ruangan serbaguna yang ada di belakangnya juga memiliki bukaan jendela geser besar yang mengarah ke bagian taman sampingnya. Tujuannya tentu saja sama, yaitu membuat area ruangan serbagunanya yang memang ukurannya tidak terlalu besar bisa jauh dari kesan sempit dan tentunya nyaman untuk digunakan. Setuju atau enggak nih? Namun untuk Agandasista yang mungkin merasa ini terlalu terbuka, kamu bisa gunakan jendela yang ukurannya lebih kecil yang dipadukan dengan sebuah pintu tepat di tengah-tengahnya tuh ya. Desain mana yang lebih cocok nanti tinggal sesuaikan lagi dengan selera kamu masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut lagi, kita lihat area dapurnya yuk. Melalui akses yang ada di bagian samping dari meja TV, kita akan sampai di area dapurnya ini. Untuk area dapurnya sendiri, ini GD buat dengan ukuran 2,5 dikali 2,5 meter, di mana area dapurnya ini akan menjadi tembusan akses samping yang melalui area taman di sisi kiri rumahnya tadi nih. Jadi kalau kamu jalan melalui akses taman yang ada di bagian sisi kiri rumah ini, kamu bisa langsung skip area ruangan tamu dan juga area ruangan keluarga, langsung menuju ke bagian dapur yang pastinya akan membantu banget kalau ada anggota keluarga lain yang sedang menerima temannya di area ruangan tamu di bagian depan rumah ini tadi tuh. Setelah tadi GD kasih lihat ruangan serbaguna dan juga area dapur, sekarang kita akan pindah ke bagian sisi kanan rumah yuk. Berada di bagian samping dari area ruangan makan, kita akan melihat ada satu buah akses pintu geser kaca besar yang membawa Agandasista menuju ke sisi kanan rumahnya. Di sisi kanan rumah ini ada area yang spesial yang siap memanjakan Agandasista di dalam rumah ini nanti nih. Nah, ini adalah area halaman samping yang GD buat dengan total ukuran 2 meter dikali 7,75 meter. Di bagian dalamnya terbagi menjadi dua bagian dengan area teras di belakang yang berukuran 2 meter dikali 3,25 meter. Disusul kemudian di bagian depannya akan ada area taman yang ketiga yang GD buat dengan total ukuran 2 meter dikali 4,5 meter.
Area taman samping ini akan menjadi bukaan untuk ruangan keluarga yang ada di sisi kanan, di mana kemudian kalau Aganesta perhatikan di dalam taman ini juga ada sebuah area kolam ikan yang menambah suasana alami dan asri, khususnya untuk area teras yang berada tepat di bagian belakangnya tuh. Nanti Aganesta juga bisa lihat area teras ini bisa diakses lagi dari ruangan yang ada di bagian belakang. Ruangan apa itu? Nanti kita lihat sama-sama ya. Berlanjut lagi dari arah ruangan makan, kalau kita bergerak ke belakang rumah, kita akan melihat ada 2 akses pintu menuju ke kamar-kamar tidur. Yang di sebelah kanan ini kamar tidur anak, sementara pintu yang di belakang dispenser ini adalah akses menuju ke area kamar tidur utamanya nih. Nah, ini adalah area kamar tidur utamanya yang gede buat dengan total ukuran 3,5 dikali 2,75 meter. Kamar tidur utamanya gede desain spesial karena kamar ini berada tepat di bagian belakang dari area teras samping yang baru saja kita lihat tadi. Dengan adanya area teras di bagian depan kamar tidurnya, kamu mempunyai akses khusus dari bagian dalam kamar tidurmu langsung menuju ke bagian teras di depannya. Area teras ini bisa Aganesta gunakan semisal di pagi hari sesaat kamu bangun dari tidurmu, kamu bisa duduk dulu di bagian teras yang ada di depan kamar. Sebelum nantinya setelah itu kamu bisa bersiap untuk pergi menjemput rezeki hari itu. Bagaimana? Kamu suka nggak desain teras samping yang bisa langsung diakses dari kamar tidur utama di belakangnya? Coba komen di bawah. Bergerak dari kamar tidur utama menuju ke bagian belakang kiri rumah, kita akan melihat ada 3 ruangan lagi nih. Di ujung sana itu adalah area laundry, di sebelah kanan ini kamar tidur anak, dan di sebelah kiri kamera adalah akses menuju ke area kamar mandi di rumah kali ini. Untuk area kamar mandinya, pada video kali ini Gede buat dengan total ukuran 2 meter dikali 1,75 meter. Area kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan bukaan cahaya yang mengarah ke area taman belakang atau ke area laundry yang ada tepat di sebelahnya. Berpindah lagi dari arah kamar mandinya, kalau kita keluar dan menyeberang, kita akan melihat ada akses menuju ke area kamar tidur anaknya ini nih. Untuk area kamar tidur anaknya sendiri, ini Gede buat dengan total ukuran 2,5 dikali 2,75 meter. Area kamar tidur anak yang berada di bagian belakang kiri rumahnya ini, seperti yang sedang Aganesta lihat, sudah dilengkapi dengan satu buah bukaan jendela besar di bagian kaki ranjangnya, yang mengarah langsung menuju ke bagian taman di belakang rumah yang sekaligus menjadi area ruangan laundry di desain rumah kali ini. Untuk area laundry yang berada di bagian belakang kiri rumah, ini Gede buat dengan ukuran 1,5 dikali 2,75 meter. Area laundry ini berfungsi juga sebagai bukaan cahaya kamar tidur anak yang ada di depan dan juga area kamar mandi yang ada di sisi kanannya. Setelah kita melihat area laundrynya, berarti semua ruangan sudah Gede kasih lihat dan Gede mau tanya nih, ruangan mana yang menjadi favorit kamu? Apakah area ruangan tamunya, area ruangan tengah, atau area ruangan serbaguna yang ada di bagian samping ruangan keluarga tadi? Atau jangan-jangan malah area taman sampingnya ini ya? Coba komen di bawah. Jika kamu suka dengan desain rumahnya, Gede minta tolong bantu like video ini dan bantu bagikan ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf Gede pasti ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya. Bye.